Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Saskia dengan NIM 2510250 atau 251020050. Saya dari kelas PBA 2 atau Pendidikan Bahasa Arab, ingin menjawab pertanyaan yang telah diberikan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester. Baik, pertanyaan pertama, jelaskan hubungan antara tujuan pendidikan Islam dengan kurikulum yang telah diterapkan di sekolah Islam pada saat ini. Apakah keduanya sudah selaras? Berikan alasannya. Baik, seperti yang kita ketahui, tujuan pendidikan Islam adalah ingin membentuk manusia sempurna atau insan kamil, manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Lalu kurikulum sebagai jembatan untuk menjembatani manusia menuju tujuan pendidikan tersebut, yaitu insan kamil. Nah, apakah keduanya sudah selaras? Jawaban menurut saya belum, tapi ingin menuju keselarasan tersebut. Kenapa? Karena di sekolah Islam telah menerapkan secara konsepnya, telah menerapkan proses untuk menuju insan kamil tersebut, pendidikan karakternya. Baik, kita lanjutkan. Untuk pembentukan karakter akhlak mulia itu telah diajarkan di mata pelajarannya, dan juga hafalan Al-Quran, hadis, dan lain-lain. Tetapi itu hanyalah secara konsepnya. Tetapi untuk implementasinya, baik itu mungkin beribadah mungkin untuk di sekolah, kadang juga anak-anak malas, juga ada yang malas disuruh ibadah dipaksa. Dan juga untuk hafalan Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran atau menghafal hadis hanya untuk nilai saja, tapi tidak menerapkan itu. Contohnya ada hafalan hadis, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baiknya manusia adalah yang mempelajari Al-Quran lalu mengamalkannya. Lalu ada perintah dalam Al-Quran yang mereka ketahui dan diajarkan, yaitu la taqrabuz zina. Mereka tahu itu perintah, dan mereka tahu tadi hadis itu yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Tapi mereka tidak mengamalkannya, tidak mengamalkan la taqrabuz zina tadi itu, jangan sekali-kali mendekati zina. Artinya banyak yang berpacaran dan lain-lain. Dan juga akhlak mulia, memang sudah diajarkan akidah akhlak, memang ada akidah akhlak, ada pelajaran akidah akhlak. Tetapi kepada guru mereka, kepada teman, kepada orang tua, belum sepenuhnya diterapkan. Jadi kesimpulannya, apakah keduanya sudah selaras? Belum, tapi menuju keselarasan. Caranya bagaimana? Dengan itu dalam prakteknya tadi lebih ditingkatkan lagi. Jangan hanya menyuruh hafal ini supaya dapat nilai. Siapa yang hafal ini tinggi nilainya A. Jadi anak-anak hanya ingin nilai A-nya, dan ketika dapat nilai A, hafalan itu hilang. Baik, pertanyaan kedua, jelaskan kelebihan dan kelemahan metode ceramah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam. Baik, kelebihan metode ceramah ini sangat efektif untuk menjelaskan tentang sejarah sangat cocok. Sejarah kebudayaan Islam, tentang hukum-hukum Islam, ayat-ayat, tentang penafsiran ayat, sangat cocok untuk metode ceramah. Karena di situ guru yang mempunyai semua fokus kepada guru. Jadi guru bisa punya kekuasaan untuk menjelaskan semuanya kepada murid dalam waktu singkat, pada banyak murid dalam waktu singkat. Sangat efektif. Baik, kelemahannya siswa menjadi pasif. Jadi siswa hanya mendengarkan, mencatat yang penting, mereka tidak menggunakan akal mereka untuk berpikir, karena mereka hanya mendengarkan, mencatat yang penting. Mereka tidak menggunakan akal mereka untuk berpikir kritis. Kalau semuanya diskusi, mereka bisa berdiskusi, ini seperti apa, ini bagaimana. Tapi dalam metode ceramah, mereka hanyalah mendengarkan guru. Lalu ada pun juga kelemahan lainnya, yaitu ada juga siswa yang tidak bisa, susah untuk menerima jika
metode pembelajarannya metode ceramah. Bisa-bisa siswa yang tidak dapat menerima metode ceramah ini bakal ada salah penafsiran. Itu dia kelemahannya seperti teman-teman. Baik, pertanyaan ketiga. Dalam sebuah sekolah Islam, penilaian hanya berfokus pada hasil ujian tertulis saja. Pertanyaannya, bagaimana Anda menerapkan konsep evaluasi pendidikan Islam untuk menilai pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik yang lebih komprehensif? Baik, saya akan menerapkan konsep penilaian autentik. Baik dalam aspek kognitif untuk menilai pengetahuan, kita memberikan ujian tertulis, tapi di dalam ujiannya bukan hanya tentang ingatannya mereka, umpamanya kayak apa yang dimaksud dengan bla bla bla, bukan hanya tentang definisi, tapi dalam ujian tertulis di situ siswa diharapkan mampu untuk menganalisis. Jadi dalam ujian itu ada sebuah studi kasus yang dimana siswa harus menganalisis dan menyelesaikan konflik sebuah kasus tersebut. Lalu ada juga dalam aspek sikap. Bagaimana menilai aspek sikapnya peserta didik? Baik, guru seharusnya mempunyai jurnal sikap. Jadi untuk kesehariannya, untuk hari-hari, guru menilai sikapnya siswa, baik itu dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran, untuk menilai apakah dia akhlaknya baik atau buruk. Biasanya dalam pembelajaran mungkin akhlaknya baik, tapi di luar kita tidak tahu bagaimana. Bisa juga penilaian diri sendiri untuk menilai kejujurannya mereka, apakah mereka jujur untuk mengisi. Jadi kita memberikan lembar evaluasi dan mereka mengisi bagaimana akhlaknya mereka selama ini, bagaimana apakah mereka telah menerapkan akhlak-akhlak tersebut gitu. Terus juga untuk penilaian antar teman, bagaimana mereka melihat temannya mereka, apakah mereka peduli selama ini terhadap temannya mereka, bagaimana. Lalu untuk yang terakhir, penilaian perilaku. Baik, untuk aspek penilaian perilaku, aspek ini menilai sejauh mana siswa memahami ilmu tersebut lalu mengamalkannya. Nah, untuk ujian ini yaitu bisa kita ujiankan praktek, misalnya praktek sholat. Dari praktek wudhu sampai sholat kita ujiankan apakah mereka telah menerapkan sesuai syariat atau tidak. Nah, seperti itu. Apakah sudah wudhunya sudah sesuai, sholatnya sudah sesuai, seperti bagaimana, lalu kita bisa menilai mereka. Selain itu kita juga bisa berikan buku seperti buku Ramadan. Jadi untuk menilai bagaimana apakah mereka di rumah sholat atau tidak, dan buku itu harus dibawa bimbingan, dibawa pengasuhan keluargaan orang tua gitu. Apakah mereka sholat di rumah dan perilakunya bagaimana di rumah, karakternya bagaimana di rumah, mereka sholat, mereka mengerjakan ibadah dan lain-lain, itu di dalam buku itu dicatat. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Jelaskan keterkaitan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk karakter peserta didik dalam perspektif agama Islam. Pembentukan karakter pertama adalah lingkungan keluarga, madrasatul ula. Di dalam keluarga ini, lingkungan keluarga, benih-benih keimanan, ketakwaan, dan keteladanan di dalam syariat beragama dibentuk di sini dengan melihat keteladanan dari orang tuanya mereka. Kalau pondasinya tidak kokoh dari awal di keluarga ini, di lingkungan keluarga, maka ketika mereka keluar, maka runtuhlah, bisa runtuh. Jadi ketika rumah pondasinya tidak kuat, goyang sedikit gempa, hancur rumah. Lingkungan sekolah berperan untuk menindaklanjuti apa yang telah ditanamkan di lingkungan keluarga tadi. Di lingkungan sekolah lebih sistematis lagi, seperti dalam sebuah mata pembelajaran, ketika sedang belajar
diselipkan tentang adab-adab. Dan juga guru sebagai murabbi harus memberikan keteladanan yang baik, mencontohkan dan berperilaku sesuai dengan syariat Islam agar para siswa mengikuti gurunya. Di sekolah juga diajarkan tentang bagaimana adab itu, bagaimana adab sesuai syariat Islam, bagaimana pembentukan akhlak dan lain-lain. Di situ lebih dijelaskan lebih detail di lingkungan sekolah. Nah, lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat di sini peserta didik yang tadinya hanya diajarkan teori dengan orang yang telah beradab, begitulah. Nah, ketika turun ke lingkungan masyarakat, kita tidak tahu di lingkungan masyarakat banyak masyarakat yang mungkin tidak ada yang tidak jujur. Ketika siswa atau anak-anak melihat hal itu, dia akan berpikir kenapa orang itu seperti itu, dan juga mungkin dia juga melihat ada lingkungan yang toksik, bicara kotor, dan tidak ada yang memarahinya. Umpamanya ada seorang orang tua menormalisasikan anak-anaknya dan membicarakan hal itu, lalu ada anak-anak yang telah terdidik ini melihat hal itu, maka dia akan muncul pertanyaan, kenapa dia boleh mengatakan hal itu sedangkan saya tidak, seperti itu. Jadi lingkungan masyarakat ini lebih agak krusial, seperti pedang bermata dua. Bisa kalau semuanya lingkungannya baik, maka anak-anak karakternya jadi lebih baik karena mendukung tentang apa yang diajarkan di keluarga, apa yang diajarkan di sekolah, mendukung untuk pembentukan karakter. Tapi kalau lingkungan masyarakatnya tidak baik, maka yang diajarkan di keluarga, diajarkan yang di sekolah jadi runtuh. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima. Jelaskan mengapa Al-Imam Ghazali menempatkan pembinaan akhlak menjadi tujuan utama pendidikan dan bagaimana relevansinya dengan kondisi peserta didik saat ini. Baik, Al-Imam Ghazali berpendapat bahwa ilmu adalah sebagai sumber untuk manusia menuju kesempurnaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu jika tidak dibarengi dengan akhlak, maka manusia dapat terjerumus ke hal-hal yang berbahaya seperti kesombongan, kehinaan, dan lain-lain. Lalu bagaimana relevansi gagasan Imam Ghazali tersebut dengan kondisi saat ini? Baik, kondisi saat ini, peserta didik saat ini di era digitalisasi sangat banyak yang dinamakan cyberbullying. Nah, sangat maraknya cyberbullying karena anak-anak sekarang memakai digitalisasi, memakai media sosial. Cyberbullying bisa terjadi di mana-mana, dan mereka menjadi kritis akhlak, adab, hilangnya moral, dan lain-lain. Lalu solusi apa yang diberikan Imam Ghazali pada permasalahan tersebut? Ada banyak. Salah satunya itu Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa pendidikan itu bukan hanya terfokus ke pengetahuan saja, yaitu harus dibarengi dengan akhlak. Kayak yang tadi dikatakan, kalau akhlak itu, ilmu tidak dibarengi dengan akhlak, bisa menyebabkan manusia menuju ke kesombongan, kehinaan yang membahayakan. Jadi di sekolah itu bukan hanya mengajarkan akademik saja, tapi harus menyentuh hati siswa melalui pengajaran pembentukan karakter, penyucian jiwa, dan lain-lain, agar yang disampaikan itu masuk ke jiwanya mereka. Kan kalau akademik hanya ini saja yang dipakai, tapi hati tidak, begitu menurut saya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan mengapa Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pembelajaran secara bertahap dan bagaimana dampaknya jika prinsip itu tidak diterapkan dalam pembelajaran.
Baik, mengapa Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pembelajaran secara bertahap? Baik, pembelajaran secara bertahap memungkinkan peserta didik lebih memahami pembelajaran. Jadi yang diajarkan itu yang dari gampang-gampang, dari yang mudah sampai yang tersusah. Jadi dari 1+1 hingga integral, rumus-rumus integral. Jadi mereka secara bertahap, tidak dari yang susah-susah baru yang mudah, baru yang susah-susah lagi. Tidak kalau seperti itu, anak murid akan cepat bingung. Nah, apa dampaknya jika itu tidak diterapkan dalam pembelajaran? Dampaknya yang pertama, anak-anak mudah bingung. Bagaimana ini, bagaimana itu, kenapa bisa seperti ini, karena tidak bertahap. Terus anak-anak malas karena berpikir bahwa pembelajaran ini sangat susah. Terus yang ketiga, anak-anak tidak mendalami pembelajaran. Tidak mendalami pembelajaran, hanya bisa menghafal saja. Jadi ketika ada ujian itu hanya dihafal tapi tidak masuk di dalam hati, tidak dalam itu pembelajaran, tapi hanya dihafal. Oh begini begitu saja. Itu dampaknya anak-anak malas belajar, bingung. Karena bingung jadi malas belajar. Pada saat ujian hanya menghafal, tidak dipahami itu. Baik saja. Baik, pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-7. Sebuah sekolah Islam ingin mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam sebuah pembelajaran. Pertanyaannya, bagaimana Anda menerapkan gagasan Islamisasi ilmu menurut Ismail Raji Al-Faruqi dan konsep adab menurut Muhammad Naqib Al-Atos dalam pembelajaran sekolah tersebut? Baik, yang pertama, Islamisasi ilmu menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Islamisasi ilmu artinya kita kurang lebih maksudnya mengislamkan ilmu. Jadi ada ilmu umum, kita masukkan atau kita integrasikan dengan ilmu agama, semuanya ilmu biologi dikatakan bahwa kemarin kita ceritakan kalau penciptaan manusia itu dari sperma dan lain-lain, embrio menjadilah manusia. Nah, kita masukkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, seperti Al-Mu'minun ayat 12-15 yang dimana menceritakan bahwa manusia itu terbuat dari saripati tanah. Lalu dijelaskan apa maksud saripati tanah itu. Saripati tanah adalah yang kita makan, saripati tanah yang hasil dari yang kita makan tumbuhan dan lain-lain. Terus habis itu jelaskan tentang ayat-ayat selanjutnya seperti itu. Jadi kita tetap mengajarkan peserta didik untuk ilmu umumnya, tetapi tetap diselipkan dengan ilmu-ilmu agamanya. Jangan dipisah-pisahkan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya konsep adab menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atos. Dalam pembelajaran ini, pengintegrasian itu dilakukan pada nilai spiritual dan ilmu pengetahuan. Jadi setelah kita tadi mengajarkan kepada peserta didik tentang biologi tadi itu, penciptaan manusia, lalu diberikan ayat-ayat tentang penciptaan manusia, lalu kita sampaikan lagi tentang adab-adab, bahwa kebesaran Allah telah menciptakan kita dari saripati tanah tadi itu. Intinya kita ceritakan tentang, kita tanamkan bahwa Allah itu maha besar, bahwa segala sesuatu itu berpusat kepada Allah. Adab di sini diartikan sebagai pengenalan dan pengakuan terhadap tempat yang tepat bagi segala sesuatu dalam tatanan wujud. Konsep-konsep konsep-konsep adab yang kita ajarkan kepada siswa itu juga konsep adab yang ada pada diri mereka sendiri, tentang kedisiplinan mereka, kebersihan mereka, apakah mereka bisa menjaga kebersihan baik dalam diri ataupun di luar.
Dan juga adab kepada guru, guru sebagai murabbi, mu'addib, mu'allim, yang telah mengajarkan mereka ilmu, yang telah mentransferkan ilmu. Mereka menghargai guru itu, guru. Dan juga kepada adab terhadap lingkungan. Apakah mereka membuat rusak di muka bumi ini? Maksudnya diajarkan agar mereka tidak boleh merusak di muka bumi ini. Lalu ajarkan juga ada ayat perintahnya juga. Dan juga yang terakhir, adab terhadap ilmu. Diberikan adab terhadap ilmu, maksudnya mereka menghargai ilmu, tidak boleh menyepelekan ilmu. Ketika ilmu diberikan, mereka memperhatikan baik-baik, memasukkan ke dalam hati. Jadi peserta didik diajarkan bukan hanya untuk menjadi orang pintar dalam hal akademik, tapi menjadi orang baik dalam sekolah, lingkungan sekolah, di luar, begitu. Oke, baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dan mohon maaf bila jawaban ini sangat tidak nyambung dan lari-lari kemana arahnya tidak ditahu. Ya, saya juga manusia yang masih belajar, masih ingin bertumbuh. Unzur qala batangzur man qala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Tapi tidak tahu apa yang disampaikan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.